Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianatus Suadah dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam dengan tema hadis sebagai produk hukum yang kedua. Yang pertama, pengertian hadis, yaitu jahid yang berarti baru, merupakan antonim dari kata kodim atau lama. Kemudian qorib yang berarti dekat, diambil dari kalimat hadis al-ahdi bi al-islam yang berarti orang yang baru masuk Islam. Lalu khobar yang berarti warta atau berita, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian masa perkembangan hadis, yang pertama masa wahyu dan perbuatan produk hukum serta dasar-dasar dari permulaan Nabi SAW yang lahir hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Kemudian yang kedua, periode membatasi riwayat, masa Khalifah Rasyidin 12 sampai 40 Hijriah. Kemudian yang ketiga, masa perkembangannya riwayat serta pencarian hadis dari kota ke kota, yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Kemudian yang keempat, masa pembukuan hadis dari permulaan abad kedua. Kemudian yang kelima, mentasihkan hadis dan menyaringnya. Kemudian yang keenam, masa penyusunan kitab-kitab jami yang khusus, yaitu awal abad keempat hingga runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah. Kemudian terakhir, masa pembuat syarah, membuat kitab-kitab takhrij, mengumpulkan hadis-hadis hukum dan membuat kitab-kitab jami yang umum serta membahas hadis-hadis zawaid, yaitu 656 Hijriah. Kemudian hadis pada masa Rasulullah periode pertama, seluruh perbuatan, ucapan dan tutur kata Nabi Muhammad SAW serta gerak-gerik beliau menjadi produk hukum yang kedua dan dijadikan pedoman hidup para sahabat yang banyak menerima pelajaran dari Nabi Muhammad SAW ialah yang pertama, as-sabiqunal awwalun seperti Khalifah 4 dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua, yang selalu di samping Nabi, Abu Hurairah, dan yang mencatat seperti Abdullah ibnu Amir ibnu Asih. Kemudian yang ketiga, yang hidupnya sesudah Nabi seperti Anas ibnu Malik dan Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, yang erat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, ummahatu al-mu'minin seperti Aisyah dan Ummu Salamah. Kemudian as-sunnah, wahyu kedua setelah Al-Quran. Yang dimaksud as-sunnah di sini adalah sunnah Nabi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya yang ditunjukkan sebagai syariat bagi umat Islam. Kemudian Allah, sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Az-zikir dalam ayat ini mencakup Al-Quran dan bila diteliti dengan cermat mencakup pula as-sunnah. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.